warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa Alhamdulillah, pagi ini kembali serta bersama di beban insyaallah menghidupkan untuk sekitar dalam hidup Allahumma hidup Rasulullah sekitar berdoa ya Allah berikanlah keberkahan umat Bapak Ibu sekalian, satu hobi di waktu pagi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah kata Rasulullah, kaifa asbahtu, bagaimana ini akhlak dan kemudian Rasulullah kata sahabat di waktu pagi Rasulullah kaifa asbahtu, bagaimana kalau seandainya juga kira-kira jawabannya, misalnya ada yang tanya sama bapak-bapak, bagaimana kabar dua kira-kira kalau pagi ini yang tanya seperti itu, bapak-bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, itu ya. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Itulah jawaban kita. Ditanya kita, bagaimana kabarnya ibu, bagaimana kabarnya bapak? Alhamdulillah sehat. Berarti atau Eza, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, begitulah untuk. Tapi bukan itu jawaban. Ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahtu, bagaimana keadaan kalian di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat tidak menjawab sehat Rasulullah itu baik ya Rasulullah.
Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu kalian di waktu pagi hari? Apa jawaban sahabat? Aku iman. Tapi ini kamu dalam keadaan itu jawaban sahabat. Mereka tidak menjawab sehat ya Rasulullah. Apa artinya sehat kalau kita tidak iman? Betul. Apa artinya harta kita yang berlimpah ruah tapi kalau kita iman? Apa artinya jabatan dan kedudukan kita yang tinggi kalau tidak ada iman? Bahkan Al-Imam Al-Fatihah dalam kitab dirinya itu di dalam awal-awal kitab beliau menuliskan apabila ada yang sehat badannya, apabila ada orang yang sehat badannya, berlimpah ruah harta dan kekayaan, jabatan dan kedudukannya. Tapi kalau tidak ada iman di dalam dirinya, itulah orang yang paling rugi dan paling hina di hadapan Allah. Alhamdulillah, mereka tidak menjawab, tapi mereka menjawab pagi ini dan beriman kepada Allah. Rasulullah hanya lagi mohon maaf bahwa Rasulullah hanya lagi kata Rasulullah wa ma kalamatu imanikum. Kalau kalian mengatakan bahwa pagi ini kalian beriman kepada Allah, kalau kalian pagi ini menyatakan bahwa kalian beriman kepada Allah, wa ma kalamatu imanikum. Kerja imanmu dua kebahagiaan. Sebab kalau orang hanya sekedar ngomong itu gampang sih. Kalau hanya sekedar ngomong beriman itu gampang atau susah? Oh gampang kalau ngomong seperti itu betul ya. Iya jangankan kita. Coba kita tanya jauh orang yang sholat, yang tidak punya ibadah, yang tidak punya puasa dan lain sebagainya. Coba kita tanya Pak, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Tahu? Tanya sama mereka yang tidak punya sholat, yang tidak punya ibadah. Tanya, apa itu? Pasti jawabannya. Tanya sama dia. Kalau memang bukan percaya enggak dengan surga, pasti jawabannya. Pasti jawabannya. Oh saya percaya surga ada, neraka ada. Kalau apa? Kalau surga yang masuk surga, kira-kira jawabannya, kira-kira jawabannya bayang. Makanya Nabi tanya, bahwa kiamat iman itu apa tanda imanmu kepada Allah? Kalau kalian mengatakan kalian beriman di waktu pagi hari, apa tanda imanmu di waktu pagi hari? Masa? Apa jawaban siapa? Rasul ada banyak sekali yang Rasulullah ada iman di waktu pagi hari. Kami bersyukur atas iman dan sangat suci akibat belum
usaha untuk kita belum sudah bisa. Apakah dari imanmu di waktu pagi hari ini? Semua adalah bersyukur. Padahal belum usaha, padahal belum buka, padahal belum usaha, padahal belum kerja. Ini bisa hadir berbagi manfaat. Ini bisa hadir berbagi manfaat. Kalau itu, iman bukan? Iman masalah orang yang bisa datang ke Nabi. Tidak sembarang orang beriman. Tidak semua orang bisa datang ke Nabi. Ini orang-orang yang beriman yang bisa datang ke Nabi. Kalau berat dari masjid, berat tidak? Berat tidak? Berat dari masjid. Karena kaitannya sama iman. Kalau tidak ada iman, susah. Walaupun rumahnya dekat, 20 meter, 30 meter, 50 meter, dekat rumahnya tidak sampai-sampai ke masjid. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Oh. Berat, Bapak demi Allah berat. Dekat rumahnya tidak sampai. Ya, 100 meter dan 200 meter, lebih 100 meter. Makanya apabila tadi apabila kemudian saksikan bahwa mereka bisa ini iman. Apalagi datang di waktu pagi, berjamaah lagi. Salat berjamaah, aktivitas salat bisa beristimewa. Sebanyak berjamaah ini nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Alhamdulillah, yang berjamaah besar nilainya. Sebenarnya berjamaah ini hukumnya berbeda-beda. Kalau sholatnya wajib itu sepakat bahwa ajaran maghrib bisa subuh itu merupakan salah satu kewajiban wajib. Semua ulama sepakat. Tapi dilakukan dengan berjamaah itu berbeda pendapat. Dilakukan sebagian yang 5 waktu dengan berjamaah berapa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya sunnah saja berjamaahnya ya, bukan sholat ya, paham sendiri. Berjamaahnya ada yang mengatakan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan sebagian berjamaah itu fardu ain, walaupun dia bukan sholat berjamaah itu. Ada orang yang berpendapat fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu kayak sholat langsung. Kalau seandainya di kampung ini tidak ada satu pun yang sebagian berjamaah di masjid tidak, sholat tidak, di rumah-rumah tidak ada, di pasar tidak ada satu pun yang berjamaah, maka satu kampung ini satu kemudian meyakini bahwa yang namanya sebanyak berjamaah itu kalau satu kampung ini tidak ada satu pun yang sholat berjamaah, tidak ada di rumah tidak ada yang berjamaah. Kalau supaya berjamaah, rumah boleh, boleh kan?
Di musola, di masjid, di kantor, di pasar, boleh. Yang penting syaratnya dua. Sholat berjamaah itu syarat kedua. Ada imam, ada makmum. Jumlah makmum tidak jadi ukur. Imam satu, makmum satu, berjamaah. Imam satu, makmum satu, berjamaah. Imam satu, makmum satu, berjamaah. Imam satu, makmum 100, berjamaah. Yang penting ada imam. Ternyata di rumah nggak ada yang berjamaah, di musola tidak, di masjid tidak, di semua tempat ini tidak berjamaah. Kalau dia misalnya bersatu, kalau belum berjamaah itu satu. Tapi ada yang mengatakan kayak imam mengatakan sembahyang dengan berjamaah ini fardu ain walaupun yang bukan masuk dalam syarat sholat. Artinya apabila ada orang yang kemudian dia tidak berjamaah, maka sah sholatnya berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Kenapa? Karena dia fardu. Makanya kalau kita lihat tahun ini misalnya itu mau supaya berjamaah supaya masih dia maka karena dengan berjamaah itu campur bukan berjamaah. Walaupun dengan tidak berjamaah berfungsi karena beliau mengatakan seperti dengan berjamaah adalah merupakan sebuah sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dianjurkan sekali untuk sholatnya dengan berjamaah. Jadi kalau seandainya berjamaah dosa itu nggak dosa. Tapi dianjurkan sekali untuk supaya kita berjamaah. Maka kita juga sebagai sahabat Nabi yang Abu Hurairah, namanya Abu Hurairah. Satu hari Rasulullah panggil Abu Hurairah, Rasulullah ya Abu Hurairah, salli ma'al jamaah walaupun yang bisa. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, salli ma'al jamaah sebagian perkara yang dalam banyak kamu ingin berjamaah banyak teman mohon ampun misalnya dulu tapi dari sehat atau dari sakit atau dari sehat untuk sebagian yang dimawar seolah sangat subuh bagi orang yang berdiri bagi orang yang mampu berdiri maka berdirinya di dalam sebagian yang dimawar itu berdiri menjadi wajib. Bagi orang yang mampu, orang yang berdiri saat subuh kalau sebagian yang mampu berdiri maka wajib untuk berdiri. Biasa sebagian kita berdiri. Karena dia mampu berdiri. Berarti kalau dia dalam keadaan duduk, berarti orang itu dalam keadaan nanti subuh sama Imam Abu Hurairah sebagian kamu dengan berjamaah walaupun kamu dalam keadaan duduk. Nah sejak itu Imam Abu Hurairah tinggalin sholat dengan berjamaah. Selalu dilakukan dengan berjamaah. Selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Imam walaupun tidak bisa sekalipun kalau satu hari Imam Abu Hurairah sebagian maghrib berjamaah. Ketika dia sebagian maghrib berjamaah,
selesai sebagai waktu itu tertulis ada pekerjaan. Maka dia tinggalkan masjid, dia pergi menuju tempat yang dia mau kerjakan. Nah, ketika dia pergi ke pekerjaan, tiba-tiba terdengar suara azan. Azan apa? Azan apa? Bisa. Habis sebanyak perjalanan, selesai sebanyak perjalanan, pergi. Kemudian dia pekerjaan dia selesaikan. Ketika dia lagi sedang pekerjaan, dia tiba-tiba dilakukan pada suara azan. Azan. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Berhenti. Diselesaikan itu pekerjaan. Diputar pekerjaan. Begitu. Menuju masjid. Ketika dia sampai di masjid, sholat isya sampai di masjid, ternyata sholat isya sudah selesai. Ternyata sholat isya sudah selesai. Berarti bohong. Abu Hurairah bukan ikut sholat sendiri. Imam Abu Hurairah sendiri tentang gak ikut sholat, tapi dia tak putus asa. Dia tidak di teras masjid atau diparahi oleh Imam Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Itu juga berbahasa Indonesia. Kalau bahasa kita, yang mohon maaf, apa yang sholat kita ada satu-satu orang yang kami sudah punya semua yang keras mati sholat sendiri Imam Abu Hurairah, tapi tidak putus asa. Dia keluar dari masjid. Kemudian dia datangi rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Dia juga bertanya satu-satu rumah itu, assalamualaikum, mohon maaf, mohon maaf. Dari rumah ini ada yang belum sholat. Kalau memang ada, ayo Pak sama-sama. Nah, saya belum sembahyang. Satu-satu tidak terdidik oleh Sayyidina Abu Hurairah. Hanya ingin mencari untuk supaya menjadi Masya Allah. Nyata orang-orang yang ada di rumah itu semuanya sudah sholat. Sebagai itu tidak sebagian kami kemarin apa? Masih sebagian berjamaah hadis kami. Nangis Pak Imam Abu Hurairah. Karena tidak bisa sholat berjamaah. Ditanya orang-orang semua untuk sebanyak kisahnya sendiri. Bapak Ibu mohon maaf, berapa kali sebanyak Imam Abu Hurairah berdebat ternyata Imam Abu Hurairah sebanyak kisah paling itu. 27 kali dia sebanyak karena ini mendapat masalah daripada Allah itu sebanyak berjamaah. Supaya bisa kami paginya seperti ini seperti ketemu Rasulullah. Lalu dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah mohon maaf, semalam saya kemarin berjamaah terus ada pekerjaan yang Rasulullah saya tinggalkan dia pergi ke saya. Ternyata datang Isa saya tinggalkan saya bayar ke masjid sampai di masjid sholat Isya sudah selesai. Saya cari orang kemudian saya pulang
Saya sedang bisa sebanyak 27 kondisi di Oslo. Saya ingin bertanya, apakah sebanyak 10 nilai yang sama? Apakah Oslo ketahui oleh kami bahwa orang yang sebenarnya bukan iman, bukan begitu besar keutamaan. Dulu ketika bersempurna, lebih banyak sempurna, maka semakin kemungkinan diterima dan sempurna sholat semakin besar. Kita bisa Tuhan yang sungguh berjamaah. Apalagi itu sebenarnya bukan bisa orang sholat tapi bisa dipositif sebenarnya berjamaah bila itu 27 kali banyak orang belum itu sebenarnya semua orang bisa sungguh tapi kalau waktu tertentu yang apabila menjawab Allah tersebut nilainya bukannya 27 kali tapi tambah seperti kali supaya semua berjamaah nilainya bukan itu kali tapi ditambah bonus untuk kata Nabi Mansola Subhan Jabal Mati kata Nabi Muhammad siapa yang sungguh dengan berjamaah maka seakan-akan dia telah beribadah yang sungguh beribadah kepada Allah. Siapa yang supaya sungguh berjamaah maka nilainya sama dengan orang yang supaya beribadah sungguh beribadah. Kalau sungguh kalau satu malam sungguh ibadah kalau sungguh pernah ibu pernah kalau sungguh pernah kalau sungguh pernah kita tak sanggup sebenarnya menghidupkan malam itu kita tidak bisa sebagaimana manusia bersolat sebagaimana para mereka mengerjakan habis beribadah kepada Allah belum kita sendiri itu istimewa untuk itu semua ini kita sendiri ini contoh dari sebagai sebagai imam satu imam betul ya? Imam satu makmum 99 ternyata dalam sebagian yang 100 orang ini juga maaf ternyata usul hanya satu imam makmum nggak ada yang usul 99 nggak usul yang usul hanya imam maka sholat itu diterima karena ada yang usul dalam ini keutamaan sebagai berjamaah yang 99 nggak usul yang bukan atau sebaliknya ternyata imamnya nggak usul dari imamnya usul ternyata imamnya nggak usul yang mampu dari yang 99 itu hanya ada satu banyak usul
Ternyata dari maupun itu 99 ini, itu satu yang khusus. Lima, ada yang khusus di dalamnya. Ini kelebihan seperti apa? Atau yang ekstrimnya, ternyata dari yang orang ini, ternyata tidak ada satupun yang khusus. Imam yang bagus. Makmumnya juga nggak beda khusus. Semua nggak ada yang khusus. Kayak Imam Syafi'i itu salah satu syaratnya lurus di dalam ini perubahan selain. Makanya sunnah imam sebelum dia sembahyang imam yang sedang subuh atau sunnah dia nengok ke belakang dia rapatkan kenapa imam berbicara supaya walaupun tidak ada satu yang khusus, tapi ternyata barisannya lurus apa? Maka seolah al-Mahfud. Oh, kalau melihat sembahyang, kalau sembahyang sendiri bisa, tapi bisa. Jadi ini mah nasmulu ala roh, dia bersyukur kami bisa sembahyang berjamaah. Oh, itu bukan hanya sembahyang, setiap satu hari dapat kajian boleh. Ini memang nggak ada ibadah yang paling besar kecuali majlis ilmu. Ini majlis yang paling besar tapi Islam lakukan kali bahwa majlis ilmu itu merupakan ibadah di antara ibadah yang paling besar. Ini yang paling besar. Ya, kajian ada kajian pasal tafsir, kajian fikih tafsir ini bahkan dalam satu hadis Allah pernah bersabda, "Tolakul ilmi afdalu illallah min as-salat wa siyam wal haji wal jihad fi sabilillah." Kata Nabi Muhammad, "Tolakul ilmi menuntut ilmu itu afdalu illallah, lebih afdal di sisi Allah, lebih utama min as-salat daripada salat, wa siyam daripada puasa, wal haji afdal daripada haji." Kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita laksanakan, sholat, haji, puasa tidak dilandasi dengan harus dengan hubungan mulai yang begitu dan syiah berusaha dalam kita semua amal yang tanpa itu kalau tidak diterima maka ibadah ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dipanggil sama Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya Abdullah Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, junusuka fi majlis ketahuilah kau wahai Abdullah bin Mas'ud bahwa sesungguhnya dudukmu di waktu di dalam majlis ini walaupun hanya satu saat tanpa bawa buku, tanpa bawa kitab, tanpa bawa buku, dudukmu di majlis ini tanpa bawa buku, tanpa bawa kitab, hanya duduk saja. Ternyata kita lebih baik dari
tidak pakai kita haji ya di majlis ilmu hadir di majlis ilmu tidak bawa kita hanya hanya itu pun itu semua ada yang sebenarnya platformnya dibagi dua seperti itu ini hebat bukan di luar biasa dan semua orang bisa seperti harus semua cara dia edukasi kami bersyukur siapa keluar dari rumah menuju masjid dan tidak ada tujuan kecuali untuk mengenal siapa yang keluar dari rumah dan kalau keluar dari rumah dalam keadaan kemudian dia untuk melaksanakan ibadah masalah dan mempunyai ibadah. Orang kecil dari rumah menuju sudah mempunyai pilihan. Bahkan sebulan ketika Allah berikan satu kebaikan mobil, satu langkah ketika Allah ini dosa dan itu udah sebanyak Allah sudah berikan sistem waktu bisa supaya kita bisa hadir di mana seperti itu kerja dengan itu kita bisa mengenal ibadah kita tidak diajarkan seperti tidak diajarkan tidak diajarkan dan lain sebagainya dari sisi waktu kita kesibukan kita dan lain sebagainya disingkat waktu untuk bisa hadir di mana tapi ya Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kita. Allah memberikan membuat Islam kepada kita, kita bisa mengisi daripada waktu kepada Allah. Ini jawaban ini. Allah memberikan yang penting Allah. Terima kasih.